Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fatwa dan jurisprudensi hukum keluarga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Dwi Agustina dari kelas fatwa dan jurisprudensi hukum keluarga A. Langsung saja, pertama pengertian dan ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi. Fatwa adalah penjelasan mengenai suatu permasalahan dalam masyarakat di mana persoalan tersebut belum ada penetapan hukumnya. Seseorang yang bertanya disebut mustafti dan yang menjawab disebut dengan mufti. Proses pemberian fatwa disebut dengan ifta. Ruang lingkup fatwa bersifat umum, tidak terbatas dan tidak mengikat bagi seluruh umat. Jurisprudensi yaitu putusan hakim mengenai suatu perkara yang telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap. Jurisprudensi dijadikan pedoman oleh hakim setelahnya untuk mengatasi perkara yang sama. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ruang lingkup jurisprudensi hanya pada pengadilan saja. Macam-macam jurisprudensi ada 4. Yang pertama tetap, artinya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Yang kedua tidak tetap, yakni putusannya tidak didasarkan pada putusan hakim sebelumnya. Yang ketiga semi yuridis, penetapan pengadilan berdasarkan permohonan, hanya khusus pada pemohon. Administratif, SEMA hanya berlaku secara administratif dalam lingkup intern peradilan. Asas jurisprudensi ada 2. Yang pertama bebas, artinya hakim tidak terikat pada keputusan hakim yang lebih tinggi atau sederajat. Yang kedua preseden, artinya hakim tidak boleh menyimpang dan terikat pada hakim yang lebih tinggi dan sederajat. Kemudian ada al-qadha atau pengadilan, yakni kekuasaan negara untuk menerima dan memeriksa perkara sama muslim di pengadilan secara adil berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Qadhi atau hakim memiliki syarat Islam lelaki, balik, berakal, adil, sempurna panca indera, berpengetahuan luas, dan merdeka. Adabul qadhi artinya tingkah laku dari seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu terakhir konun atau hukum ra'yu, produk manusia yang dibuat dengan campur tangan kekuasaan negara dalam menyelesaikan perkara. Yang kedua adalah posisi fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Fatwa sebagai salah satu sumber hukum dalam arti material dalam bentuk doktrin hukum dan kekuatannya mempengaruhi kebijakan pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Fatwa MUI tidak bisa dikatakan sebagai hukum formil, jadi tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan alasan fatwa tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak mengikat secara umum. Fatwa ini sebagai hukum tertulis dan fungsinya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian jurisprudensi berperan penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena jurisprudensi merupakan kebutuhan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurisprudensi merupakan salah satu hukum formil, artinya berperan mengisi kekosongan hukum bila undang-undang tidak mengatur perkara tersebut. Hakim mempunyai kewajiban membentuk jurisprudensi terhadap suatu masalah jika tidak diatur dalam undang-undang atau tidak lengkap. Yang ketiga, fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Kemunculan fatwa berkaitan dengan periodisasi tasyri' hukum Islam. Orang yang pertama kali berfatwa adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan langsung ditanyakan pada beliau. Setelah beliau wafat, tugas fatwa dilanjutkan para sahabat. Fatwa hasil ijtihad sahabat disebut dengan fatwa sahabi. Setelah masa sahabat berakhir, dilanjutkan oleh para tabi'in. Mereka sempat berguru pada tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Pada masa ini, tabi'in menyelesaikan permasalahan dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat, baru mereka melakukan ijtihad sendiri jika tidak ditemukan jawaban dari ketiga sumber di atas. Yang keempat, MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan di Islam di Indonesia. Tugas MUI membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim di Indonesia. Latar belakang berdirinya MUI untuk menyatukan para ulama guna membahas perkara umat dan mengeluarkan fatwa serta praktik ajaran Islam.
Kemudian Komisi Fatwa adalah komisi yang bertugas merunding dan membentuk fatwa MUI mengenai permasalahan hukum di masyarakat. Kemudian metode istinbat hukumnya, yang pertama al-jam'u wa al-fiqh, mengalihkan makna dari dalil kepada makna yang lain sehingga tidak mendapat perlawanan lagi. Yang kedua, penggunaan ilhaq, pendapat hukum yang ada di kalangan madzhab, dengan cara menyamakan masalah yang terjadi dengan kasus ada padanannya dalam al-kutub al-mu'tabarah. Yang ketiga, ijtihad jam'i. Ada beberapa metode, yakni bayani dengan memperhatikan gaya bahasanya. Yang kedua, taklili dengan penalaran. Yang ketiga, istislahi, mencari manfaat dan mudarat. Yang keempat, sadudoriyah, meniadakan jalan menuju perbuatan terlarang. Dan maslahah ammah, untuk kepentingan umum. Yang kelima, eksistensi organisasi NU, Lajnah Bahsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Organisasi NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari tahun 1926 yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah kehidupan masyarakat dalam wadah NKRI. Kemudian Lajnah Bahsul Masail. Bahsul Masail adalah forum diskusi di dalam kalangan NU yang menghimpun, membahas, dan memutus permasalahan yang menuntut kepastian hukum. Dalam hal fikih mengacu pada 4 madzhab. Jadi, lembaga Bahsul Masail NU adalah lembaga organisasi masyarakat NU yang membahas permasalahan terkini di masyarakat. Kemudian metode istinbat hukum. Yang pertama, jika dalam kasus ditemukan jawabannya pada satu keterangan dengan satu pendapat, maka pendapat itu yang diambil. Jika terdapat 2 pendapat, maka dilakukan takrir jam'i dalam memilih salah satu pendapat. Jika jawaban tidak ditemukan sama sekali, maka memakai ilhaq al-masail bin nadariyah secara jama'i oleh para ahli. Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam kitab dan tidak bisa dilakukan analogi, maka dilakukan istinbat jama'i dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahli. Yang terakhir, organisasi Muhammadiyah dan metode istinbat hukumnya. Yang pertama, organisasi Muhammadiyah, yaitu suatu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. Dalam struktur Muhammadiyah terdapat 13 majelis dan 8 lembaga. Usaha perkembangannya bergerak di bidang dakwah, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial. Kemudian majelis tarjih, yakni mengukuhkan salah satu dari 2 dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan pada salah satu dalil. Tarjih hanya dilakukan pada dalil yang bertentangan. Tugas majelis tarjih pada Muhammadiyah yakni membahas dan memutuskan masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Kemudian metode istinbat hukum. Runtutan rancangan yang dilakukan oleh majelis tarjih yang pertama melalui Al-Quran dan hadis. Jika tidak ditemukan jawabannya, majelis tarjih menggunakan ijtihad dengan istinbat dari teks melalui persamaan ilat. Qiyas tidak diakui secara langsung, namun dikembangkan dalam praktek. Muhammadiyah hanya menerima ijtima' sahabi dengan mengikuti pandangan Ahmad bin Hambal. Secara singkat, jalur ijtihad majelis tarjih yang pertama adalah nas mujmal, kemudian qiyas, kemudian yang terakhir istislahi. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.